Salam sejahtera bagi saudara sekalian dimanapun berada. Firman Tuhan untuk kita Minggu 27 Juni 2021, Mazmur 65 ayat 10-14. Demikian firman Tuhan. Engkau mengindahkan tanah itu, mengaruniainya kelimpahan, dan membuatnya sangat kaya. Batang air Allah penuh air. Engkau menyediakan gandum bagi mereka. Ya, demikianlah engkau menyediakannya. Engkau mengairi alur bacaknya. Engkau membasahi gumpalan-gumpalan tanahnya. Dengan dirus hujan engkau menggemburkannya. Engkau memberkati tumbuh-tumbuhannya. Engkau memahkotai tahun dengan kebaikanmu. Jejakmu mengeluarkan lemak. Tanah-tanah padang gurun menitik. Bukit-bukit berikat pinggangkan sorak-sorai. Padang-padang rumput berpakaikan kawanan kambing domba. Lembah-lembah berselimutkan gandum. Semuanya bersorak-sorak dan bernyanyi-nyanyi. Sampai di sini firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, minggu ini kita memasuki minggu merdang atau minggu menabur. Dengan tema khotbah, Tuhan memberkati tanam-tanaman. Sebenarnya bukan hanya tanam-tanaman yang Tuhan berkati, tapi seluruh ciptaannya diberkati Tuhan. Dalam kitab Kejadian 1 dituliskan bahwa semua yang diciptakan Allah diberkatinya, sehingga keadaannya yang baik dan teramat baik semakin baik karena beroleh anugerah dan kemurahan Allah. Namun setelah manusia jatuh ke dalam dosa, keadaannya tidak lagi sebaik pada saat diciptakan. Tanah menjadi terkutuk, mengeluarkan semak duri sehingga tanah itu susah untuk dikelola manusia. Kejadian 3 ayat 17-18. Lalu berfirmanlah Allah kepada manusia itu, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah. Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkannya bagimu. Dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Keadaan ini mendatangkan kesusahan bagi manusia. Namun begitu, berkat-berkat Allah tidak berhenti sampai pada masa penciptaan. Dia terus memberkati ciptaannya. Diberkatinya mereka dan pekerjaannya, dalam hal ini tanam-tanaman mereka. Tuhan mengindahkan tanah dan mengaruniainya kelimpahan dan membuatnya sangat kaya. Ia menurunkan hujan membasahi tanah dan gumpalan-gumpalan tanah menjadi gembur oleh dirus hujan dan memberi tumbuh-tumbuhan hingga lembah-lembahnya berselimutkan gandum dan padang rumput berpakaikan kawanan kambing domba. Dan akibat dari kebaikan Allah adalah sorak-sorai. Mazmur tidak melupakan kebaikan Tuhan. Ia menuturkan perbuatan Tuhan dengan sangat baik. Tidak ada sedikit pun celah yang membanggakan perbuatan manusia atas hasil yang diperoleh dari tanam-tanaman yang melimpah itu. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Kristus Yesus, jika minggu ini dinamai minggu menabur, maka kita diingatkan kembali supaya kita tidak lupa memohon berkat-berkat Tuhan atas benih yang ditabur. Dan jika sudah menuai hasil yang berlimpah, jangan lupa memuji Tuhan dan bersorak-sorai menuturkan kebaikannya. Karena semua kebaikan yang kita dapatkan datang daripadanya. Terlebih lagi, Tuhan sudah mengaruniakan berkat-berkat rohani yang membuat hidup menjadi kaya dalam kerajaannya. Ini jauh lebih penting dari benih yang kita tabur di ladang. Hasil dari benih yang ditabur di ladang atau hasil usaha yang membuahkan berkat-berkat jasmani memang penting. Tetapi akan lebih penting jika benih yang ditabur Allah di hati kita bertumbuh dan berbuah. Sebab itu akan menibakan kita pada kerajaan surga. Itulah sebabnya Yesus memusatkan pengajarannya kepada perkara-perkara surga, bukan tentang bagaimana cara mendapatkan berkat-berkat jasmani yang berlimpah. Sebab semua itu tidak menibakan seseorang pada kehidupan yang kekal. Malah, Yesus pernah berkata kepada seorang guru agama yang ingin mengikutnya kala itu, burung ada asarnya dan serigala ada sarangnya, tetapi anak manusia tempat meletakkan kepala pun tidak ada.
Ini ia sampaikan supaya guru agama itu mengerti konsekuensi mengikut Yesus bukanlah mendapatkan berkat-berkat jasmani seperti yang ia pikirkan kala itu. Jadi adalah menjadi suatu keganjilan jika ada pemberita Injil atau pengkhotbah yang selalu mengkait-kaitkan pengajarannya dengan berkat-berkat jasmani, tentang bagaimana cara mendapatkan berkat, bagaimana cara mendapatkan kebahagiaan, bagaimana cara mengelola keuangan, bagaimana cara mendapatkan pasangan hidup supaya berbahagia, bagaimana cara menghadapi krisis ekonomi, bagaimana cara mengelola perasaan, bagaimana cara meraih cita-cita, dan lain-lain sebagainya. Padahal Yesus tidak melakukan itu. Bukan berarti sama sekali kita tidak usah memberitakannya. Bukan itu maksudnya. Tetapi jikalau di segala kesempatan semua topik pengajaran dikait-kaitkan dengan berkat-berkat jasmani, ini jelas keliru. Dan lagi, jika benih-benih berkat-berkat jasmani yang ditabur, maka sudah pasti yang tumbuh mekar dalam diri pendengar itu adalah pengharapan tentang berkat-berkat jasmani itu, yang akan direnungkannya siang dan malam. Orang yang seperti ini akan terus haus dan lapar akan berkat-berkat itu. Dan kalau sudah begitu, berita keselamatan tidak tersampaikan sebagaimana harusnya. Oleh sebab itu, pemberita Injil yang demikian harus bertobat supaya umat Tuhan dapat diselamatkan karena iman percayanya kepada Kristus dan pengharapannya yang tertuju kepada hidup yang kekal. Sebab untuk itulah Yesus datang, supaya setiap orang yang percaya beroleh hidup yang kekal. Lihatlah pengajaran Yesus yang dituliskan dalam Ogen Markus 4 ayat 1-9 tentang benih yang ditabur. Ada yang jatuh di pinggir jalan, ada yang jatuh di bebatuan, ada yang jatuh di semak duri, dan ada yang jatuh di lahan yang subur. Ini adalah perumpamaan tentang kerajaan Allah, tentang manusia yang mendengarkan firman Tuhan. Yang jatuh di pinggir jalan itu adalah orang yang mendengarkan firman, tetapi segera iblis mengambilnya, sehingga firman itu tidak sempat berakar. Yang jatuh di bebatuan adalah orang yang menerima firman Allah dengan gembira, tetapi tidak bertahan lama. Dia hanya sebentar. Ketika penindasan penderitaan datang, mereka segera murtad. Dan yang jatuh di semak duri, orang yang mendengar firman tetapi firman itu terhimpit oleh kekhawatiran dunia dan tipu daya kekayaan dan keinginan-keinginan lain. Dan yang jatuh di lahan yang subur bertumbuh dan menghasilkan buah. Pengajaran Yesus ini semakin mempertegas bahwa keinginan menjadi kaya dan kekhawatiran dunia akan menggagalkan pertumbuhan iman seseorang. Jadi, jangan arahkan umat Tuhan kepada perkara-perkara dunia semata, supaya umat Tuhan yang mendengar berita keselamatan itu bertumbuh dan pada akhirnya menghasilkan buah. Buahnya adalah hidup yang kekal. Dan akhirnya saudara-saudaraku, pujilah Tuhan atas segala kebaikannya, yang mencukupkan segala yang kita perlu, makanan dan pakaian dan yang lainnya, terlebih hidup yang kekal. Taburkanlah benih yang diberikan Tuhan, dan minta berkatnya supaya benih itu bertumbuh dan berhasil. Dan jangan lupa bersyukur. Ucapkan terima kasih kepada Tuhan apapun hasil yang didapat. Jangan khawatir tentang apa yang akan dimakan dan dipakai, sebab Tuhan sudah menjaminnya bagi kita. Jangan terperdaya oleh tipu kekayaan dunia, sebab semua itu akan menghambat pertumbuhan benih firman yang ditabur di hati kita. Ketahuilah, Allah sedang menabur benih firman di hati saudara. Periksalah, bertumbuhkah dan berbuahkah? Jika tidak, cepat-cepatlah berbenah. Lawanlah si iblis yang ingin mengambilnya darimu. Buanglah batu-batunya dan singkirkanlah semak duri yang ada di sana, supaya firman itu menghasilkan buah. Jika di dunia ini kita makan dan masih merasa kurang kenyang, ada negeri mulia yang disediakan Tuhan bagi kita. Di sanalah kita akan makan dengan kenyang. Seperti yang dituliskan dalam Invocatio, Ulangan 8 ayat 10. Demikian bunyinya, dan engkau akan makan dan akan kenyang.
maka engkau akan memuji Tuhan Allah karena negeri yang baik yang akan diberikan kepadamu itu. Saudaraku, negeri yang baik itu bagi orang percaya adalah surga yang kekal. Dan sekali lagi, pujilah Tuhan, sebab Ia baik. Amin.